Selamat siang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Ibu, saya mau menunggu soal. Baik Bapak, boleh saya lihat resepnya dulu? Baik Bapak, mohon ditunggu sebentar ya. Saya akan memeriksa resep dan menyiapkan obatnya terlebih dahulu. Ya, baik. Ibu, ini untuk resepnya sudah sesuai dan untuk obatnya juga sudah disiapkan. Baik, nanti saya akan melakukan konseling sebelum obatnya diberikan. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Elsia sebagai apoteker yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelum obat diserahkan, saya ingin menjelaskan penggunaan obat dan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Apakah Ibu dan Alat bersedia? Bersedia. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan konseling. Waktunya kurang lebih 7 menit ke depan. Jadi konseling ini agar penggunaan obat digunakan dengan tepat, benar, sehingga efek obatnya dapat tercapai. Sebelumnya apakah A dan Ibunya sudah nyaman untuk duduknya? Mohon maaf, sebelumnya A dengan siapanya pasien ya? Dengan anaknya. Oh, baik. Boleh disebutkan terlebih dahulu untuk identitas pasiennya, untuk nama, usia, dan alamatnya? Nama saya Fiana, umur saya 66 tahun, alamat saya di Cibiru. Baik. Sebelumnya Ibu, apakah dokter sudah menjelaskan obat dan penyakit yang diderita oleh Ibu? Dokter bilang kalau ibu saya menderita penyakit gagal jantung. Mungkin apakah dokter sudah menjelaskan cara penggunaan obat yang akan didapatkan? Sudah, tapi lupa. Kemudian apakah dokter sudah menjelaskan harapan setelah menggunakan obat tersebut? Harapannya saya bisa sembuh. Oh baik. Ibu, apakah Ibu mempunyai alergi seperti obat gitu? Tidak. Baik. Sebelumnya bagaimana kondisi Ibu saat ini? Apakah masih sesak nafas? Dia masih sering sesak napas kalau malam. Oh, kalau tidur Ibu menggunakan beberapa bantal. Iya, kalau tidur saya lebih nyaman ada 3 bantal gitu. Nah, kalau untuk bengkak, apakah Ibu ada bengkak di pergelangan kaki? Iya, kadang-kadang suka ada bengkak gitu. Baik. Selanjutnya untuk berat badan Ibu, untuk berat badannya, apakah ada perubahan di akhir-akhir ini? Ibu, akhir-akhir ini berat badan saya suka naik Ibu 2 kilogram selama 1 minggu ini. Baik Ibu, apakah obat dari dokternya diminum secara rutin? Ya, kadang saya tuh suka lupa karena sibuk gitu. Baik, untuk makanan sehari-harinya apakah Ibu sering mengkonsumsi makanan instan atau makanan yang asin, yang tinggi garam? Iya, kadang saya itu masih sering makan mie instan atau makanan di kemasan-kemasan kayak gitu Bu. Baik, selain obat dari dokter, apakah Ibu sedang mengkonsumsi obat-obatan lain atau suplemen lain? Iya, akhir ini saya suka minum obat anti nyeri. Anti nyeri seperti apa Bu? Ibuprofen. Ibu, nah berdasarkan kondisi yang Ibu sampaikan itu, gejala seperti sesak nafas, tidur dengan bantal yang tinggi ya Bu ya, yang beberapa bantal, dan kenaikan berat badan dapat menunjukkan adanya penumpukan cairan akibat gagal jantung. Nah, gagal jantung itu bukan berarti jantung Ibu itu tidak bisa berhenti ya Bu ya, tapi gagal jantung itu adalah ibunya tuh jantung Ibu tuh melemah untuk memompanya, jadinya seperti itu Ibu. Jadi kenapa makanya Ibu sedang suka mudah sesak, terus mudah lelah, mengalami pembengkakan, gitu loh Ibu. Sekarang saya akan menjelaskan obat-obat yang akan diberikan oleh dokter ya Bu ya. Nah, yang pertama itu ada furosemid 40 mg. Obat ini tuh khasiatnya untuk membantu mengeluarkan kelebihan cairan melalui urin Ibu, sehingga dapat mengurangi sesak dan bengkak. Untuk diminumnya itu sehari 1 kali sesudah makan ya Bu ya. Untuk Ibu kalau misalkan sarapan suka pukul berapa ya Bu? Biasanya jam 7. Jam 7 pagi. Nah, obat ini itu diminumnya pada 15 menit sesudah sarapan ya Bu ya. Jadi nanti Ibu
ya Bu ya. Ada bulan 8 tahun 2027 ya Bu ya. Nah, karena efeknya sering buang air kecil, sebaiknya minumnya di pagi hari ya Bu ya. Karena obatnya sehari sekali, jadi minumnya di pagi hari aja ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada bisoprolol 2,5 mg. Obat ini membantu, hasilnya itu membantu memperlambat dan menstabilkan kerja jantung sehingga jantung bekerjanya lebih ringan gitu Ibu. Ini juga sama, diminumnya itu sehari sekali pada pagi hari ya Bu ya. Pada waktu yang sama seperti tadi jam 7:15. Nah, selanjutnya yang ketiga ada obat spironolactone. Obat ini juga membantu mengurangi penumpukan cairan dan membantu melindungi fungsi jantung. Diminumnya sama juga Bu, sehari 1 kali setelah makan. Sama seperti obat-obat yang lainnya Bu ya. Nah, yang keempat ada dapagliflozin. Obat ini hasilnya untuk membantu kerja jantung lebih baik lagi Bu dan mengurangi resiko perburukan gagal jantung. Sama itu seperti yang tadi, diminumnya sehari 1 kali sesuai anjuran dokter. Apakah Ibu keberatan dengan jadwal yang saya berikan minum obatnya? Tidak. Tidak keberatan ya Bu ya. Baik. Nah Ibu, semua obat ini harus diminum teratur ya Bu ya. Tidak boleh dihentikan sendiri tanpa petunjuk dari dokter. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk AA-nya, untuk ibunya? Maaf Ibu, saya ingin bertanya. Tadi kan ada 2 obat untuk mengeluarkan cairan ya? Ya. Itu furosemid dan spironolactone ya? Ya. Kenapa itu ada 2 ini? Nah, pertanyaan yang bagus sekali ya Ayah. Berarti dari tadi aku nyimak penyampaian obat saya ya Ayah. Nah, kedua obat itu memang diminumnya secara bersamaan, emang selalu diberikan secara bersamaan karena hasilnya itu untuk membantu mengurangi kelebihan cairan dalam tubuh, tetapi cara kerjanya berbeda. Jadi saling melengkapi gitu loh, gitu. Nah, kalau furosemid itu lebih kuat dan lebih cepat untuk mengeluarkan kelebihan cairan melalui urin sehingga membantu mengurangi sesak napas dan pembengkakan. Nah, sedangkan kalau spironolactone bekerja lebih ringan. Jadi konsepnya itu ringan, membantu mengurangi penumpukan cairan sekaligus melindungi jantung dan membantu menjaga kadar kalium di dalam tubuh agar tidak terlalu banyak hilang akibat si furosemid tadi. Kalau furosemid itu kan kerjanya cepat ya, sedangkan spironolactone itu lambat, jadi saling melengkapi itu. Nah, jadi kedua obat ini pasti sering diberikan bersamaan, manfaatnya juga mendukung dalam pengobatan penyakit yang Ibu sedang alami saat ini. Jadi meskipun sama-sama obat cairan, tapi fungsinya tidak persis sama ya? Betul sekali karena itu keduanya itu tetap perlu diminum sesuai aturan dokter dan tidak boleh dihentikan salah satunya tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Mengerti? Nah Ibu, ini itu diingatkan lagi untuk ibunya ya ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan pemantauan rutin, seperti misalkan berat badannya setiap hari harus ditimbang setiap pagi. Ada kan timbangannya ya? Yang waktu itu ada nggak? Ada Bu. Nah selanjutnya perlu perhatikan sesak nafas ibu setiap harinya. Lalu perhatikan juga apakah di kaki ibunya ada pembengkakan atau tidak. Nah untuk tekanan darahnya juga ya Bu ya. Nanti kan biasanya suka ada pemeriksaan gratis misalkan ya Bu ya. Ibu ikutan aja, tes aja tekanan darahnya, jangan takut. Biasanya suka gratis kan ya Bu ya. Ikut aja ntar ya mamanya. Ya. Nah Ibu satu lagi nih yang perlu Ibu waspadai. Kan Ibu tadi katanya sering makan makanan instan ya Bu ya. Nah itu tuh saya sarankan kurangi makanan yang tinggi garam seperti mie instan. Ibu suka makan mie instan? Iya. Sering juga? Lumayan? Iya, itu harus dikurangi ya Bu ya. Terus makanan kaleng, kerupuk, makanan kemasan, dan makanan yang terlalu asin. Kalau AA juga kalau misalkan yang masak suka siapa nih AA? Suka ibunya ya Bu ya? Saya Bu, kalau misalkan masak jangan terlalu banyak garamnya ya Bu ya. Jadi diatur aja setiap harinya ya Ayah, ingatkan lagi untuk mamanya ya Ayah. Nah selain itu juga
batasi asupan cairan sesuai dengan anjuran yang dokter berikan. Tetap lakukan aktivitas ringan seperti setiap pagi mamanya ajak olahraga, jalan aja, nggak usah terlalu berat ya Bu ya, jalan aja. Nah, ibu kan tadi suka minum obat-obatan juga ya Bu ya, seperti katanya ibuprofen ya Bu ya. Obat-obatan tersebut itu harus dihentikan ya Bu ya. Kalau misalkan ibu mengalami sakit atau nyeri, ibu langsung konsultasikan saja ke dokter. Itu bahaya untuk ibu kalau misalkan ibu terus-terusan, kalau misalkan nyeri, mengalami nyeri, terus-terusan ibu beli, misalkan contohnya ibuprofen, acetaminophen, diclofenac, itu jangan ya Bu ya. Cukup dihentikan saja. Kalau misalkan kayak itu, ibu konsultasi ke dokter. Kayak ibu butuh obat nyeri, ibu bisa tahu. Nah, obat-obatan tersebut itu dapat menyebabkan tubuh menahan cairan ibu, jadi meningkatkan tekanan darah juga, takutnya nanti ke ibunya komplikasi ya Bu ya. Nah kalau misalkan nanti ya ayah si mamanya itu nafasnya semakin berat, tidurnya sesak nafas, bengkak di kakinya, terus berat badannya terus-terusan bertambah, nyeri dada, pusing atau pingsan atau berlebih pusingnya ya, jantungnya berdebar sangat cepat, itu AA langsung periksa saja, bawa ke klinik puskesmas yang terdekat, atau kalau mau ke rumah sakit boleh langsung ya Bu ya. Jadi jangan dibiarkan ya ayah, mengerti ya? Nah, melihat kondisi ibu yang mengalami kenaikan berat badan 2 kg dalam 1 minggu dan masih sering sesak, saya sarankan ibu untuk segera kontrol kembali ke dokter agar kondisi jantungnya dapat dievaluasi ya Bu ya. Saya juga ingin menjelaskan efek samping yang mungkin muncul dari obat-obatan ini Bu. Contohnya ada tadi kan ada 4 ya Bu ya. Contohnya ada furosemid, itu dapat menyebabkan buang air kecil, pusing dan lemas. Jadi nanti ibu diingat kembali ya ayah, diingat kembali untuk ayahnya tidak boleh, untuk furosemidnya tidak boleh diminumnya pada malam hari, karena dapat menyebabkan buang air yang berlebih, nanti istirahatnya itu terganggu pada saat tidur, takutnya saya lagi pengen pipis, jadi diminumnya pagi aja ya Bu ya. Nah kalau bisoprolol itu tuh dapat menyebabkan denyut jantungnya lambat, jadi mudah lelah dan pusing. Jadinya itu kalau misalkan ibu habis minum obat itu jangan terlalu beraktivitas, jadi istirahat dulu aja ya Bu ya. Selanjutnya ada spironolakton, itu kadang kalau misalkan udah minum obat itu tuh bisa mual, tapi mual atau pusing, tapi tidak terlalu berat juga. Nah yang terakhir ada dapagliflozin, itu bisa menyebabkan buang air kecil juga sama, dan meningkatkan resiko infeksi saluran kemih. Tapi itu jangan takut ya Bu ya, kadang efek samping itu bisa muncul atau tidak. Juga ya kalau misalkan mamanya ini pipis terus kenapa gitu, jadi jangan khawatir kalau misalkan tidak mengganggu. Nah, apabila ibu nanti mengalami pusing berat, sesak nafas, pingsan, atau semakin parah, atau keluhan yang mengganggu, segera hubungi dokter atau datang ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk penyimpanan obatnya harus di suhu ruang ya ayah, diingatkan di suhu ruang, jauhkan dari jangkauan anak kecil, lalu jauhkan dari sinar matahari langsung. Terus dilihat lagi kalau minum obatnya, expired date-nya dilihat lagi ya. Nah, sebelum ibu pulang, saya ingin memastikan penjelasan dari saya sudah dipahami tidak? Tidak. Sudah dipahami. Untuk itu, Bapak bisa mengulang kembali penjelasan obat yang perlu diperhatikan tadi. Baik, untuk tadi saya furosemid ya, diminumnya itu pagi hari, dan untuk obat-obat lainnya itu diminum sesuai anjuran dokter dan tidak boleh putus. Kemudian untuk berat badannya itu selalu dipantau. Kemudian untuk makanan asinnya dikurangi dan tidak boleh membeli obat-obatan nyeri sembarangan. Sama kalau ada sesak nafas tambahan atau makin bengkak dan makin parah, itu dikonsultasikan ke dokter. Betul sekali ibu, berarti ibu sama Anya udah paham ya? Jika obatnya sudah habis, apakah saya bisa langsung beli ke apotek atau harus diperiksa terlebih dahulu? Sebaiknya pasien tetap kontrol yang terlebih dahulu ya Bu ya, karena hal ini perlu mengevaluasi kondisi pasien. Nah, sebaiknya